you know? Giving is not a religious duty. Giving is like a stream flowing from the heart, a heart overwhelming by any forms of His grace. For where your treasure is, there your heart, your wishes, your desires, that on which your life centers, will be also. Matthew 6, verse 21. Give cheerfully. Spring it out freely. Be insanely generous. Your world will expand larger and larger. Embark on the road to generosity. Selamat sore IFGF Wellington. Shalom, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang merasa terberkati selama minggu ini? Ore. Sebelum kita mau mulai, saya cuma mau kasih satu pengumuman. Buat hari ini Life Point Church akan dipakai jam 7. Jadi rencananya kita akan selesai buat Sunday service kita termasuk fellowship by 6:30 p.m. dan by 6:45 semua udah harus beres dan kita harus bersiap pulang meninggalkan tempat ini. Oke, mari sebelum kita memulai acara Sunday service kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami semua bisa berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan untuk mengikuti Sunday service ini ya Tuhan. Engkau yang pakai kami semua ya Tuhan, dari tim Praise and Worship, tim multimedia, pastor kami dan juga semua jemaat kami ya Tuhan. Engkau yang buka hati dan pikiran kami Tuhan. Semoga firman yang nanti akan kami terima pada hari ini bisa akan bertumbuh subur di dalam hati kami ya Tuhan, dan akan selalu kami pakai di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan, kesempatan untuk berkumpul bersama di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara rangkaian kegiatan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, boleh saya persilakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Sama-sama nyanyikan. Sama burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Melihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Haleluya. Sama-sama.
lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan. Aku tak khawatir, aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan padaku. Nyanyikan bersama-sama. Sekali lagi. Tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan. Aku tak khawatir, aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan padaku. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Kita akan melihat news. Hey everyone, welcome to February 2023. Tema kita di bulan ini adalah Road to Generosity. Dan kiranya kita bisa memiliki hati yang senantiasa ingin memberi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. So today, Baby Zach and I will be informing you regarding this week's church news. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. When you feel tired and restless, and you can't even won't stop worrying. Hey, remember what the Bible says to you. Don't worry about anything, just pray about everything. So, we invite you all to join prayer meeting this Friday at 7 p.m. 61 Hopper Street. Let's pray until something happens. See you there! Hello everyone! Let's come and join us on our sports day at 25 of February 2023. It'll be held on MS Pure School at 5 p.m. See you all there! Every woman deserves to be heard and understood. And a true friendship is like having someone to rely on that helps you to keep going and growing. So,
A huge welcome to all the ladies because Women's Care is here for you. Let's learn and grow together. Let's listen and inspire each other. Let's pray for one another. Let's have a fruitful fellowship. And don't forget this, let's have a full tummy too. So don't worry, we've got your back. Hello, FJ Wellington. Come and join us on our Easter retreat on 7th until 9th of April 2023. And stay tuned for more information. See you all there. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom, IFJ Wellington. Oke, just few announcement karena tempatnya akan digunakan nanti by 6:45 kita udah harus wrap up. And who's excited for retreat? Hey. Oke, jadi sudah mulai open registration. Kalau you have any questions, kontak personnya Tony, jadi bisa langsung tanya ke Tony. Kemudian untuk kotak persembahan ada di sebelah kiri saya, atau juga bisa transfer ke rekening yang tadi ada di screen, atau bisa cek di website gereja juga. Alright, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu dan kesempatan ini di mana kami dapat memberi dari begitu banyak yang telah kami terima. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami agar dapat berkenan dan digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oke, boleh kita semua bangkit berdiri untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. May I please invite the Sunday school kids and teachers to come to the front? All right, let's pray. Lord, we thank you for these kids. We pray that they have a good Sunday school today, that they may learn and grow closer to you. We also want to pray for the teachers. We're grateful for their willingness to serve. May you provide them the wisdom and patience that they need to teach and nurture these kids according to your way. In Jesus' name we pray, amen. Thank you. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Siapa yang yakin dan percaya selama dalam sepanjang hidup kalian, Tuhan senantiasa menolong kalian. Lambaikan tangan kalian ke atas. Saya juga percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa menolong kita. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, Dia tetap ada. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Dia, untuk mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa ada untuk menolong. Tuhan ada ketika kita meminta, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang bisa. Setiap musim apapun, Dia selalu berganti. Kasih-Nya tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kita tetap percaya. Ku yakin
memberkati. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari kita nyanyikan dari awal. Setiap musim hidup kita selalu ada. Musim akan selalu berganti, Kasih-Nya tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, Dia lindungi. burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari serukan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan sekaligus. Tuhan tolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita
Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus selalu. Terima kasih. Percaya
undang Pastor Simon. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kasih karunia-Mu Tuhan, segala berkat-Mu ya Tuhan, segala kesembuhan, apapun itu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kalau hari ini kami bisa datang ke dalam rumah-Mu sekali lagi Tuhan. Sungguh merupakan anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa, sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan dalam seri ini ya Tuhan, Road to Generosity ya Bapa. Kau yang tutup bungkus tempat ini ya Tuhan, biarlah hati kami bisa terbuka ya Tuhan, untuk bisa menerima firman ini ya Tuhan, seperti pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Bapa. Kau pakai ya Tuhan bibir dan mulut pendeta Jamie ya Bapa. Biarlah apapun yang disampaikan ya Tuhan, Kau yang telah tanamkan pada dia ya Tuhan. Biarlah semua firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan bisa membuka mata hati kami semua ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, silakan duduk. Saya mau undang kita waktu bulan lalu di Kebaktian Padang sudah dilayani oleh Pendeta Jamie. Sekali lagi kita mengucap syukur kalau beliau masih bisa sharing tengah-tengah kita. Silakan Pendeta Jamie dari Gereja Sidang Jemaat Allah ya. Puji Tuhan, Shalom. Senang kita kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu banyak memperkenalkan diri karena sudah diperkenalkan tadi oleh Pastor Simon. Dan dari beberapa saudara juga tentu sudah mengenal, dan saya sangat senang bisa bertemu dengan jemaat-jemaat yang ada di Wellington ini. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau kita mentaati perintah Tuhan, yaitu di mana kita setia beribadah, kita setia memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan, saya yakin hidup kita pasti akan terus bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Dan sore ini Bapak Ibu Saudara, saya memang sengaja pakai batik ini karena memang supaya saudara melihat agak beda gitu ya. Saya tadi sempat mau pakai yang biasa-biasa saja atau casual begitu, ya seperti Pastor Simon kan santai pakaiannya ya. Tapi saya pikir-pikir saya pakai yang lain lah supaya saudara bisa melihat suasana yang baru di depan begitu ya. Tapi tentunya bukan itu Bapak Ibu Saudara, yang lebih penting adalah kita akan menerima firman Tuhan dan firman itu akan mengubahkan hidup kita. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan duduk diam seperti Maria duduk di kaki Yesus yang mendengarkan Yesus berbicara. Demikian juga kami. Saat ini kami duduk diam, akan memberikan perhatian segenap keberadaan kami kepada firman Tuhan, yang kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini, dan Engkau akan memberkati kami semua. Kami percaya Roh Kudus akan menjamah hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan, yang tentunya Tuhan mau hidup kami akan terus diubahkan serupa dengan Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya senang dan terima kasih kepada Gembala Sidang dan seluruh tim pengembalaan dan pelayan-pelayan Tuhan serta Bapak Ibu Saudara yang memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani pada sore hari ini. Saudara-saudara, tema sore hari ini masih tetap sama, hanya saya ingin mengambil judul seperti yang juga sudah diberitahu kepada saya, yaitu kita bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh iman, guided by
faith. Saudara, kalau bicara iman, saya yakin kita semua sudah banyak tahu, ya, banyak mendengar. Kalau bicara iman, saya yakin ini hal yang biasa di dalam hidup kita. Ada banyak definisi mengenai iman, iman itu apa, tapi sore ini saya hanya ingin mengajak kita melihat apa kata Alkitab mengenai iman. Ya. Apa kata Alkitab mengenai iman, saudara? Boleh dibantu next. Ya, apa itu iman, saudara ya? Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Roma pasal yang keempat ayat 1-3, saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti teks yang ada di depan atau yang membawa Alkitab. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran atau sebagai iman. Saudara-saudara, jadi iman itu adalah percaya. Percaya yang bagaimana? Karena ada banyak percaya. Ya, orang bisa percaya karena pengalaman. Ya, saya percaya karena saya sudah mengalami ini, gitu ya. Saya percaya karena saya sudah mengalami. Saya percaya karena saya melihat. Saya melihat di sana itu ada sebuah pohon besar. Saya percaya ada pohon besar di situ. Ya. Atau saya percaya karena apa kata orang? Orang bilang begitu, jadi saya percaya. Jadi saudara-saudara, ada banyak dasar daripada percaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, tentu Tuhan mau kita percaya berdasarkan perkataan Tuhan. Iman adalah percaya berdasarkan perkataan Allah atau firman Tuhan, seperti yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Dan kita melihat contoh ya, saudara-saudara, yang barangkali dari beberapa kita sudah tidak asing lagi dengan kisah mengenai 12 pengintai. Di dalam Bilangan 13 ayat 25-30 dan 14 ayat 6-9, tentunya Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah saja. Di sini nanti kepanjangan waktu untuk kita membaca teks ini. Tetapi saudara, saya ingin mengingatkan bahwa iman yang dikatakan percaya kepada perkataan Allah seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Dua orang ini kalau dibanding dengan 10 orang, saudara-saudara pasti kalah 2 orang ya. Kalau bicara pendapat, bicara kesepakatan, bicara pengalaman dan sebagainya, barangkali 10 orang yang akan lebih menang daripada yang 2. Tapi apa yang kita dapati di situ? Hanya Kaleb dan Yosua yang berbeda dengan yang 10 orang itu. Mereka menceritakan kepada kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka sudah bawa. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kota berkubu sangat besar. Ada juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori, bukan Mauri ya, orang Amori, agak sama-sama dengan orang New Zealand ya, Maori. Diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini contoh yang namanya iman yang benar. Iman yang berdasarkan kepada perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Tidak berdasarkan mata penglihatan mereka. Mereka melihat, wah, nggak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan. Karena secara mata mereka sudah melihat bangsanya besar-besar, ya. Postur tubuhnya juga jelas jauh lebih besar daripada bangsa Israel. Kemudian dia katakan itu bangsanya kuat-kuat dan seterusnya. Jadi menurut mata penglihatan mereka sudah pasti tidak mungkin, saudara. Dan banyak dari kita juga yang kadang-kadang kita menjalani hidup kita berdasarkan mata penglihatan kita, ya. Aduh, kayaknya enggak mungkin ini, saya melihatnya udah enggak ada jalan keluar lagi, ya. Saya melihat bahwa sudah tidak bisa lagi nih. Ya. Apa kata orang? Enggak mungkin. Pengalaman juga membuktikan dan seterusnya, saudara-saudara. Tapi Yosua dan Kaleb mereka memiliki iman yang benar. Sementara yang 10 punya iman, tapi iman mereka berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan seterusnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah iman yang harus kita miliki. Di dalam perjanjian baru juga ada satu contoh, saudara, ya. Di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48, yang tentunya Bapak Ibu Saudara juga tidak asing dengan kisah wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Dikatakan wanita ini, saudara-saudara, secara apapun sudah tidak ada harapan lagi. Memang sulit, tidak mungkin. Dia sudah menghabiskan banyak uang, dia sudah pergi ke semua tabib yang hebat dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi dia punya iman yang benar. Waktu Yesus lewat kota itu dia dengar ada Yesus yang lewat di situ. Dan dia mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini? Kita tahu baca di situ, diam-diam dia mendekati Yesus dan menjamah hanya jumbai jubahnya, saudara-saudara, ya. Bukan juga jubahnya, bukan juga tangan atau kaki Yesus, tapi jumbai saja. Yang sebetulnya tidak masuk akal. Kalau dipikir-pikir dengan akal kita, ya nggak mungkin lah, ya. Masa bisa sembuh dengan hanya memegang jumbai jubah, ya, hanya dengan memegang baju dan seterusnya. Tidak mungkin. Dan saya tahu wanita ini sangat menderita. Satu kali saya pernah melayani seorang wanita yang 7 tahun pendarahan, saudara-saudara. Ya, dia belum 12 tahun tapi 7 tahun. Waktu saya dengan istri datang dan mau mendoakan wanita ini kurus sekali, ya. Ya, karena bisa bayangkan 7 tahun pendarahan yang tidak berhenti-berhenti. Sudah tidak ada tenaga tapi masih bisa jalan, ya. Tapi saya tahu bagaimana yang 12 tahun ini, yang 7 tahun saja sudah seperti itu. Apalagi yang 12 tahun. Tapi wanita ini karena dia hidup atau dia mau mendasari dengan iman atau percaya yang benar, dan kita mendapati wanita ini mendapatkan kesembuhan, saudara, mendapatkan jalan keluar. Jelas di situ dikatakan, Yesus mengatakan, hai wanita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang benar yang pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Asalkan iman kita dasarkan kepada firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan lagi kita dasarkan kepada apa kata orang, apa kata pengalaman A, B, atau apa kata yang dilihat dan seterusnya. Tapi mari kita belajar dengan apa yang kita percaya. Dan ada banyak kesaksian, saya percaya kita sudah mengalami dan saya juga mengalami bagaimana Tuhan menolong saya dan keluarga jika mendasari dengan iman yang benar, bukan kata orang. Lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti itu? Bagaimana kita bisa punya keyakinan yang demikian, ya? Keyakinan yang seperti dikatakan tadi. Yang pertama, saudara-saudara, untuk kita bisa memiliki iman yang benar, iman yang seperti Yosua dan Kaleb, iman seperti wanita tadi itu, 12 tahun pendarahan. Ayat yang ke-32 dari apa yang kita baca tadi, dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara-saudara, Yesus mengatakan jangan takut.
Jangan khawatir, kalau di Injil Matius ditulis jangan khawatir. Tapi di dalam Injil Lukas ditulis jangan kamu takut. Saudara, kekhawatiran, ketakutan, dan seterusnya itu adalah sesuatu yang kadang-kadang belum tentu terjadi. Ya. Kita mengkhawatirkan sesuatu, menakutkan sesuatu, tapi ternyata itu belum tentu terjadi. Bagaimana saudara? Memang bisa. Ya. Khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan. Ketakutan itu adalah satu sikap berpikir yang berlebihan, terlalu cemas tentang satu masalah atau situasi. Jadi berlebihan saudara. Belum terjadi kita sudah khawatir dan takut. Dan tentu saudara kita semua mengalami. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah khawatir dan takut. Saya pun pernah mengalami khawatir dan takut. Ya. Jadi Tuhan mau bagaimana kita memiliki iman. Hidup yang dipimpin oleh iman adalah dengan cara kita tidak takut atau khawatir. Nanti kita bisa lihat lebih jauh lagi saudara. Ya. Bagaimana kalau kita tidak khawatir dan takut, ternyata itu memang kunci yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ketakutan atau kekhawatiran adalah musuh terbesar dari iman kita, saudara-saudara. Itu justru musuh besarnya adalah ketakutan dan kekhawatiran dari iman kita, karena akan melemahkan kita. Nah, ada sebuah survei ya, saya masukkan beberapa survei ini atau survei, saya coba memperhatikan juga. Nah, dikatakan 40% kekhawatiran atau ketakutan itu tidak pernah terjadi. Ya, hampir mendekati 50% lah ya. 30% kekhawatiran masa lalu tidak dapat diubah. 12% kekhawatiran tentang masalah orang lain, atau dia khawatir dan takut dengan masalah orang lain. Mereka alami, ya takut seperti yang mereka alami gitu. 10% tentang penyakit nyata atau imajinasi, 8% hal-hal yang sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan saudara ya. Tapi itu terjadi. Artinya kekhawatiran dan ketakutan memang sesuatu yang begitu menguasai kehidupan manusia. Dan ini yang menjadi persoalan dari iman kita. Kita takut melangkah, kita takut ke gereja, kita takut bekerja, kita takut menikah. Saya harap di sini tidak ada yang takut menikah ya. Buat anak-anak muda yang sudah menikah jangan. Tapi anak-anak muda ada yang takut menikah. Saya punya teman, istri saya itu punya teman ya. Karena memang ada pengalaman dari keluarga, jadi takut menikah. Karena takut akan mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh kakaknya. Ya. Dia takut mengalami seperti apa yang dialami oleh orang lain kalau dia menikah. Padahal itu belum tentu terjadi kata survei tadi saudara-saudara. Dan di Amerika ini mewakili negara besar ya. Dikatakan 77% tuh orang Amerika itu ya, dia perasaannya takut dengan situasi keuangan, masalah uang. Ini negara besar, pasti ya setidaknya mewakili. 58% ya merasa ya ketakutan dengan keuangan juga ya, yang ini mempengaruhi kehidupan mereka. 52% ya berkaitan juga saudara-saudara dengan masalah keuangan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, tepatlah Alkitab mengatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Amin. Termasuk mengenai uang, mengenai apa yang kita mau pakai untuk kehidupan kita. Sampai hari ini saya tidak pernah saudara-saudara berkekurangan. Sampai hari ini saya tidak pernah tidak makan kecuali berpuasa. Berpuasa memang sengaja tidak makan, tapi tidak pernah, saya nggak pernah ada makanan di meja, di rumah, nggak pernah kekurangan. Pakaian apalagi saudara-saudara. Ya, pendeta itu paling banyak pakaiannya. Ya, 50 jemaatnya, 50 dia dapat pakaian gitu ya. 100 jemaatnya, 100 dia bisa dapat pakaian itu, nggak kekurangan. Tapi maksud saya saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan, karena jangan sampai hidup kita tidak lagi dipimpin oleh iman, tapi dituntun atau dipimpin oleh keadaan atau apa kata orang dan sebagainya. Sehingga hidup kita akan mengalami penderitaan. Seperti Raja Saul, satu contoh saudara-saudara ya. Raja Saul dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran sehingga menyebabkan akhirnya apa saudara-saudara? Kita baca di dalam 1 Samuel 13 ya, ayat 1 dan seterusnya. Akhirnya dia hilang jabatannya sebagai raja. Kerajaannya
diserahkan kepada orang lain yang kita tahu bersama, yaitu kepada Daud. Ya. Dalam peperangan, Nabi Samuel sudah berkata, kamu tidak usah takut, berperang saja. Nanti hari yang ke-7 aku akan datang dan aku akan membakar korban bakaran. Ya, korban bakaran itu bagi bangsa Israel penting, saudara-saudara, karena menandakan kehadiran Tuhan. Dan kalau bicara kehadiran Tuhan, itu berarti jaminan akan adanya kemenangan. Jadi sudah dibilang Nabi Samuel kepada Raja Saul, sudah, aku pasti datang. Tapi sementara Raja Saul berperang, hari pertama, hari kedua dia masih tenang. Hari ketiga, keempat dia masih tenang. Mungkin hari kelima mulai ketar-ketir, saudara-saudara. Mana ini Samuel nih, katanya mau datang dia. Katanya dia akan datang dan membakar bakaran ukupan kepada Tuhan. Sampai hari yang ke-6 tidak datang juga, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Oleh karena ketakutan dan kekhawatirannya itu, dia mengambil sendiri yang seharusnya itu bukan bagiannya. Dia mengambil korban dan dia membakar korban itu di hadapan Allah. Saya percaya sih korban yang Raja Saul berikan kepada Allah itu tidak menjadi persoalan. Tapi persoalannya adalah bukan tugasnya Raja Saul, itu tugasnya Nabi Samuel. Jadi saudara-saudara, sesaat setelah Raja Saul membakar korban bakaran, lalu apa yang terjadi? Samuel datang. Apakah Nabi Samuel terlambat? Kata Alkitab jelas tidak. Ya, Nabi Samuel tetap dia datang dan tepat waktu sebetulnya. Bicara tepat waktu, saudara-saudara, ini yang menjadi persoalan kita. Tuhan, sampai hari ini kok doa saya tidak dijawab, Tuhan. Sampai hari ini masalah saya masih tetap ada. Sampai hari ini Tuhan, sakit saya tidak sembuh-sembuh, Tuhan. Lalu akhirnya kita bertindak di luar rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, seperti Raja Saul. Tapi kemudian, saudara-saudara, tidak lama Nabi Samuel datang. Dan apa yang terjadi? Nabi Samuel mengatakan, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia bersalah karena dia tidak taat. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Akhirnya kerajaannya diserahkan kepada Daud. Dan dia, kalau saudara baca seterusnya, menjadi seorang raja yang begitu ketakutan sekali. Dikatakan oleh firman Tuhan, roh jahat dari Tuhan itu sampai menghinggapi Raja Saul. Ya, bukannya Tuhan kok kejam ya, dikirim roh jahat kepada Saul. Raja Saul sebetulnya bukan roh jahat yang Tuhan kirim, saudara-saudara ya. Tapi ada suasana kehidupan Saul yang itu menggambarkan kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengirim roh jahat kepada orang percaya. Jadi saudara-saudara, itu yang terjadi oleh karena Raja Saul dia tidak berjalan sesuai dengan iman. Tapi dia berjalan memimpin seperti atau sesuai dengan ketakutan yang dialami, apa kata orang, ya, kata pasukannya, kata pemimpinnya, udah bakar saja pembakaran supaya Tuhan hadir. Tapi apa yang terjadi? Justru itu satu kesalahan besar, saudara. Ada seorang pendeta bernama Joel Austin, mungkin saudara-saudara pernah mendengar ini. Dia mengatakan bahwa faith activates God, fear activates the enemy. Jadi saudara-saudara memang benarlah ya, ketakutan itu memang menjadi musuh iman kita. Kalau kita takut itu seperti menghidupkan musuh kita, menghidupkan si jahat itu yang akan merusak hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Tetapi iman, dikatakan iman itu akan mengaktifkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan berkuasa dalam hidup kita, Tuhan akan berdaulat, Dia akan menyatakan kuasanya kalau kita memiliki iman. Dari semua yang dilakukan oleh Yesus, selalu Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dalam iman. Meskipun di dunia yang modern seperti ini, meskipun kita sudah memiliki segala-galanya, memang sangatlah mudah untuk kita beralih, saudara-saudara. Ya. Kalau kita sudah hidup enak, ya seperti di negara ini, saudara-saudara, saya memperhatikan, wah di sini enak ya hidupnya ya. Rasanya kayak nggak ada kekurangan, nggak ada ketakutan masalah ekonomi, ya dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, saya tahu bahwa ada persoalan tersendiri di negara ini ketika saudara hidup. Tetapi saudara-saudara, memang itu bisa membuat iman kita lemah atau beralih ketika ada
keadaan di mana kita sudah tercukupi segala sesuatunya. Ya, minta maaf saudara-saudara, negara Eropa sampai hari ini akhirnya kekristenan merosot tajam. Bahkan ada negara-negara yang dulunya negara Kristen, yang awal-awalnya Injil ya tersebar dan berkembang di negara itu, sekarang justru malah kekristenannya sudah hampir punah, saudara-saudara. Mengapa? Karena hidupnya sudah enak. Satu kali saya juga cerita dengan teman yang tinggal di negeri Eropa sana, dia mengatakan di sana hidupnya enak, nggak kerja digaji, dan ternyata di sini juga ya saudara-saudara ya. Saya tahu di sini juga sama, di sini nggak kerja dapat uang. Ya. Jadi bukankah itu enak saudara-saudara ya? Ya nggak kerja dapat uang, ya. Apalagi kerja pasti lebih banyak uang. Nah saudara-saudara, ada banyak yang sudah seperti yang saya katakan tadi, akhirnya seperti nggak merasa perlu Tuhan. Ya, 24 jam di sini katanya kalau telepon ambulans itu pasti datang. Ya, ambulans itu pasti ada. Nggak perlu takut nggak ada ambulans. Nggak perlu takut kita terlambat ke rumah sakit dan sebagainya, karena sudah tersedia semua. Dan ini yang kita harus hati-hati saudara, karena kemakmuran, ya, kelimpahan itu bisa juga menjadi bahaya buat kita kalau kita tidak tetap memiliki iman kepada Tuhan. Jadi marilah kita tetap memiliki iman saudara, ya, dengan cara bagaimana kita jangan takut. Ya, meskipun kita sudah ada segala sesuatunya, tapi kita tidak perlu takut. Nah saudara-saudara, saya mengajak saudara mengambil satu contoh, ada satu kisah saudara ya, yang produknya saudara pakai sampai hari ini, ya, yaitu bernama William Colgate. Ya, Colgate ini saudara-saudara itu ada produknya ya, ada apa namanya itu, ya, ada pasta gigi, ada sabun dan sebagainya begitu ya. Tetapi saudara-saudara, William Colgate ini pernah mengalami masalah besar waktu dia coba berusaha dan sebagainya. Dia memulai usaha, usahanya bangkrut, gagal. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara, ketika ada satu temannya, ini saya ambil kesaksian yang ada di kisah hidupnya. Ya, temannya mengatakan, karena temannya ini udah lebih dahulu ya hidup dalam iman, dia mengatakan kepada si William Colgate ini, sudah kamu percaya sama Tuhan? Ya, lalu dia kutip Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 diceritakan kepada William Colgate. Ya, kemudian dia minta supaya kamu berdoa seperti itu. Dan singkat cerita saudara-saudara, akhirnya William Colgate melakukan apa yang dikatakan oleh temannya ini. Dan saya tahu ini saudara, ini juga adalah firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh temannya ini berdasarkan firman Tuhan. Ya, bukan berdasarkan pengalaman semata atau bukan berdasarkan apa kata orang, tapi ini berdasarkan kata Alkitab. Jadi dia melakukannya saudara-saudara. Dan dia akhirnya berjanji mengatakan bahwa kalau Tuhan memberkati saya, maka saya akan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Dan ternyata tidak hanya 1/10 saudara. Dalam cerita itu, dalam kesaksiannya, dia memberi lebih dari 1/10, 20, 30, bahkan ada cerita yang muncul yang saya pernah dengar, bahkan 90% dia memberikan kepada Tuhan. Toh dia tidak kekurangan, bahkan usahanya tetap diberkati Tuhan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya saudara-saudara. Kalau yang pasti terjadi, kalau kita memberi banyak, pasti kita akan berkekurangan, begitu kan ya. Kalau kita memberi banyak, kita jadi kekurangan. Tapi bukankah ini ternyata memang hukum yang berbeda dengan hukum Alkitab? Sudah beberapa kali disampaikan ya mengenai memberi, bahwa kalau kita memberi itu sebetulnya kita tidak akan pernah kekurangan, justru akan semakin bertambah. Saya ambil contoh saja buah anggur saudara ya, di sini karena juga ada perkebunan anggur di daerah mana itu. Jadi kalau buah anggur supaya lebih banyak, apa yang dia harus lakukan? Yohanes 15 mengatakan ada beberapa bagian yang harus dipotong saudara ya, diambil. Kalau tidak diambil maka buah anggur itu tidak akan berkembang lebih banyak. Dan bahkan rasanya berbeda. Jadi caranya bagaimana? Memang dibuang saudara. Ya, gambaran ini maksudnya seperti memberi gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Buah anggur itu semakin lebat dan semakin manis rasanya. Jadi William Colgate akhirnya melakukan ini dan tidak pernah cerita dia berkekurangan atau sampai akhir hidupnya bahkan dikatakan dia memberi 30%
kepada Tuhan. Dan ini jaminan karena William Colgate juga melakukannya berdasarkan percaya kepada Tuhan. Amin. Iman kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, itu yang pertama, bagaimana kita mendasari bagaimana hidup kita berjalan dengan iman, maka kita jangan takut dan khawatir. Jangan takut dan khawatir, saudara. Meskipun di negara maju seperti ini ada hal-hal yang juga harus kita takutkan dan khawatirkan, tapi kita tidak perlu takut lagi. Kami di Indonesia, atau ya kita semua sebenarnya orang Indonesia ya. Ya saudara-saudara, kita apalagi di sana itu sekarang ini mau beribadah, ya ada beberapa gereja, beberapa saudara kita yang tidak boleh lagi beribadah seperti saudara di tempat ini. Karena apa? Karena memang dilarang, tidak boleh kebaktian, diancam dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan juga oleh satu pendeta, orang Kristen itu kalau ditekan itu justru akan semakin banyak. Ditekan semakin merambat. Makanya dia pakai cara seperti yang di Eropa. Kalau mau menghancurkan kekristenan, jangan pakai cara diancam dan ditekan. Justru malah dibilang pakai cara dikasih saja, dibebaskan. Dan benar, saudara-saudara ya, itu yang terjadi di Eropa, yang terjadi juga mungkin di beberapa negara yang negara maju. Tapi justru kalau semakin ditekan, justru kekristenan akan semakin besar. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman? Yang kedua, carilah kerajaan Allah. Tapi di situ ada yang menarik, saudara. Ada kata tetapi, ya kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kata tetapi, saudara-saudara, itu sedang menunjukkan sebuah penegasan atau keseriusan, sesuatu yang penting dan bahkan penentu, saudara-saudara. Jadi tidak salah kalau Alkitab menggunakan kata tetapi, karena ini kata yang luar biasa gitu ya. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata pleno, artinya moreover. Satu indikasi tingkatan yang lebih tinggi, saudara-saudara. Jadi kalau kita ingin berjalan dengan iman dan bagaimana hidup kita mengalami seperti Yosua, Kaleb, dan semua orang yang berjalan dengan iman, dipimpin oleh iman, maka kita perlu mencari kerajaan Allah. Injil Matius ya mendapatkan kata penegasan, ya, yaitu dahulu. Kalau di Lukas tadi enggak ada, tapi di Injil Matius ada kata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ada sebuah hukum yang terbalik rasanya, saudara-saudara ya, di sini. Di mana-mana kan kita bisa memberi kalau kita sudah punya. Ya kan? Kita sudah memiliki baru kita bisa memberi atau mendapatkannya. Ya. Tapi di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya baru kamu miliki atau ditambahkan kepadamu, yang nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, saudara-saudara, kata tetapi itu menunjukkan bahwa kita akan mengalami berkat Tuhan jika kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukannya memiliki, punya atau ada baru kita mencari, tetapi cari dahulu, ya, cari kerajaan Allah itu, kebenarannya, maka baru kita akan memiliki, punya atau ada, atau doa kita dijawab oleh Tuhan. Abraham, seorang tokoh yang tidak asing bagi kita. Apa yang terjadi dengan Abraham, saudara-saudara? Abraham adalah seorang yang mentaati perintah Tuhan. Dia menjalani berdasarkan iman, ya, dipimpin oleh iman. Tuhan berkata, tinggalkanlah negerimu, ya, pergilah ke negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dan benar, saudara, Abraham mentaati pergi. Dia juga belum tahu kemana, ya, Kanaan itu di mana, gitu ya, dan seterusnya belum tahu. Tapi karena Abraham mau berjalan berdasarkan iman, perkataan Tuhan, dia mentaati. Sampai pada satu ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau, keturunanmu seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit sana. Faktanya, Abraham sudah tua, saudara-saudara. Sudah hampir mencapai 100 tahun. Dan di situ Alkitab jelas mengatakan sudah tidak bisa lagi ya mempunyai keturunan. Sarah juga sama. Sarah dikatakan sudah mati haid, artinya sudah tidak mungkin dia punya anak. Ya. Sudah tidak mungkin dia
mengandung lagi. Dua-duanya ini sudah tidak memungkinkan, saudara. Abraham tidak mungkin, Sarah juga tidak mungkin. Kalau salah satu mungkin oke lah, masuk akal ya, bisa jadi. Tapi ini dua-duanya yang tidak mungkin punya anak. Apalagi punya anak seperti bintang di laut atau pasir di tepi laut. Rasanya sudah tidak masuk akal. Tapi oleh karena Abraham berjalan berdasarkan perkataan Tuhan atau berdasarkan iman, maka kita baca di situ atau kita ketahui, akhirnya Abraham bisa memiliki anak. Dan anaknya pun banyak. Sampai hari ini banyak sekali keturunannya Abraham. Termasuk saudara dan saya, kita ini adalah anak atau cucunya dari Abraham. Secara iman, bukan secara fisik. Itu fisik hanya bangsa Yahudi saja. Tapi secara iman kita adalah keturunan Abraham. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita cari dahulu kerajaan Allah. Tapi memang ini tidak mudah, saudara-saudara. Apa sih itu kerajaan Allah? Sebetulnya kerajaan Allah itu bicara kualitas, saudara ya. Kalau Yesus mengatakan, ya, kerajaan Allah telah datang kepadamu, ya. Penulis-penulis Injil mengatakan bicara kerajaan Allah. Apa sih itu kerajaan Allah? Sebetulnya hanya sedang berbicara tentang sebuah kualitas atau kesempurnaan, saudara. Pernah saudara mendengar ada anggur lama dan anggur yang baru, air anggur ya, air anggur lama dan ada air anggur baru. Itu juga sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Bicara kualitas, kesempurnaan atau jaminan, saudara. Yang tadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, itu sebuah jaminan. Artinya kita tidak akan pernah tidak mendapatkannya. Kita pasti akan mendapatkan kerajaan Allah. Dan setelah kita mendapat kerajaan Allah, maka nanti kita akan lihat, ya, bahwa di situ dikatakan, ya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maaf saudara-saudara. Ya, setelah kita mencari kerajaan Allah, maka di situ didapatkan bahwa kamu akan mendapatkan segalanya dan akan ditambahkan. Kata semua ini menunjuk kepada apa yang Yesus sebutkan di sebelumnya, saudara-saudara ya. Jadi ayat yang mengatakan bahwa semuanya akan ditambahkan itu apa yang Yesus sebutkan di sebelumnya. Makanan akan ditambahkan, pakaian akan ditambahkan, uang akan ditambahkan, ya. Apalagi bicara damai sejahtera dan sukacita. Itu Tuhan pasti akan menambahkannya kepada kita. Amin, saudara. Damai sejahtera dan sukacita yang menjadi kekuatan kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang ini banyak orang stres, banyak orang mengalami tekanan. Ya, saudara-saudara, sudah bukan lagi satu rahasia di negara-negara maju, tingkat bunuh diri meningkat, ya, tingkat kematian meningkat karena orang itu stres. Ya. Orang itu mengalami tekanan. Saya beberapa kali dikirimi ada WA juga atau ada video, saudara ya. Mungkin saudara pernah lihat kota zombie di Amerika. Ada namanya kota zombie gitu, saudara ya. Itu enggak tahu sebutan aja atau apa. Tapi memang di situ digambarkan orang-orang itu seperti kayak zombie jadinya ya. Hidup tapi mereka tidak saling berkomunikasi atau mereka enggak seperti apa namanya. Ingatannya itu tidak sadar, ya. Mereka seperti orang yang enggak ada pengharapan, tidak ada kehidupan di situ. Nah, saudara-saudara, itu juga yang menjadi dasar mereka mengalami itu karena mereka tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Karena mereka tidak mencari kerajaan Allah. Orang yang mencari kerajaan Allah tidak mungkin tidak, dia pasti akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi berkat kita, saudara. Mungkin ada pendeta yang mengatakan, enggak apa-apa, enggak ada uang, asal ada damai sejahtera. Ya, di satu sisi benar, saudara-saudara. Atau di sisi yang lain, ya Pak, masa kita enggak perlu uang? Ya kita perlu uang. Tapi apalah artinya juga kalau kita perlu uang tidak ada damai sejahtera. Banyak orang yang punya kekayaan tapi tidak ada damai sejahtera. Uangnya banyak, dia mikir mau taruh di mana ya. Taruh di bawah bantal, udah enggak mungkin lagi zaman sekarang. Taruh di lemari, udah pasti hilang. Ya saudara-saudara. Ada cerita agak melucukan ya, apa saya agak gimana ya. Saya satu kali naik kapal laut, saudara-saudara, dari Jakarta atau dari Balikpapan ke Manado. Dulu kapal laut yang tren ya. Lalu saudara-saudara kapal itu penuh karena bulan liburan. Kapal-kapal laut, kapal penumpang itu ya saudara-saudara ya. Saudara yang pernah hidup di tahun 80-an, ya maksudnya sudah dewasa gitu pasti merasakan naik kapal laut.
Kalau sekarang sudah jarang saudara ya, orang naik kapal laut kebanyakan naik pesawat terbang saja, lebih gampang. Saya kebetulan gak dapat tempat karena kelas ekonomi juga saudara-saudara, lalu saya tidur di bagian ya seperti pelataran begitu saudara ya. Nggak jauh dari situ ada tangga turun, nggak tahu saya lupa lantai berapa. Tengah malam ketika semuanya sedang tertidur saudara-saudara, tidur nyenyak, tiba-tiba terdengar suara teriakan, maling, maling, maling saudara-saudara ya. Maling, 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 terbangunlah semua saudara-saudara, termasuk saya bangun. Lalu saudara-saudara udah gerasak gerusuk dan sebagainya, tanya ibu nih apa yang hilang dan sebagainya, uang dia bilang hilang. Nah yang mengagetkan termasuk saya juga agak mau ketawa takut dosa gitu katanya saudara ya, mau ketawa tapi takut dosa. Ditanya ibu uangnya taruh di mana? Ternyata ditaruh di sini saudara, ibu-ibu zaman dulu kan kalau naruh uang itu di balik BH-nya ya gitu ya. Kalau zaman sekarang sih sudah tidak ada. Tapi itu ibu itu naruh uangnya di situ. Lalu ada yang tanya, kok bisa hilang bu taruh uang di situ? Masa apa waktu diambil maling ibu nggak terasa gitu ya? Ya karena mungkin sudah tertidur, ngantuk kali saudara ya. Apa sudah hilang rasanya gitu ya? Maksudnya ibu masa diambil uangnya nggak terasa ya diambil uang itu? Nah saudara-saudara, jadi itu menunjukkan juga tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Amin saudara. Menyimpan harta itu tidak ada yang aman. Nah saudara-saudara, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tentunya berharap ya, bukan untuk diri saya tapi juga kepada kita semua yang ada di tempat ini. Kita ingin hidup kita bukan hanya cukup tapi ditambahkan. Amin saudara. Diberkati oleh Tuhan. Meskipun bicara berkat Tuhan itu tidak selalu bicara uang atau materi. Bicara berkat Tuhan itu justru lebih besar adalah ketika berbicara mengenai nilai-nilai yang kekal. Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan dan sebagainya. Rasanya itu yang memang kita perlukan. Yang kita perlu miliki melimpah di dalam kehidupan kita. Karena ketika itu melimpah dalam hidup kita saudara-saudara, maka hidup di dalam dipimpin oleh iman itu bukan lagi menjadi satu persoalan. Tidak lagi menjadi satu hal yang menakutkan atau kita tidak ragu lagi saudara, tapi kita akan berjalan berdasarkan iman. Ada seorang teolog abad ke-17 saudara-saudara namanya John Wesley. Saudara John Wesley ini dia juga seorang pengkhotbah yang terkenal. Kalau saudara pernah dengar gereja Metodis, nah beliau inilah salah satu pendirinya. Ya, gereja Metodis di seluruh dunia itu John Wesley ini salah satu pendirinya. Nah saudara dia mengatakan begini ya, saudara bisa baca di situ ya. Yang intinya saudara-saudara bahwa dia punya aturan dalam kehidupannya dan aturannya itu ternyata juga berkaitan dengan uang. Ya, mungkin pernah juga disampaikan saya lupa dan minggu lalu saya menyampaikan ini di Palmi ya, gereja kita yang di Palmi. Bahwa kalau orang yang sudah bisa menguasai uangnya, maka jalan hidup bagian lain hidupnya itu pasti bisa akan berjalan dengan baik. Karena itu Yesus mengatakan janganlah kamu bertuankan mamon, ya, karena kalau kita sudah bertuankan mamon itu berbahaya, seluruh kehidupan kita akan bahaya. Jadi John Wesley mengatakan waktu dia mulai dari muda, dia bisa mendapatkan uang, dikatakan 30 pound ya, pound sterling mungkin sekarang ya. Waktu dia bekerja di Oxford University, ya, dia dapat 30 pound sterling. Lalu dia belajar memberi kepada Tuhan, dia kasih 2 pound sterling. Dan kemudian saudara-saudara ketika income-nya bertambah, ya, gajinya meningkat 60, 90 dan 120 setiap tahun, maka dia mengatakan bahwa dia tetap hidup di dalam 28 pound sterling tadi, pounds. Dan yang lainnya dia berikan kepada Tuhan. Rasanya ini bagaimana saudara-saudara? Apakah masuk akal? Ya tentunya masuk akal. Ini apa yang dialami oleh John Wesley. Dan juga oleh banyak orang yang hidupnya berdasarkan iman, maka dia tidak takut untuk melakukan segala sesuatu. Amin saudara. Termasuk kita memberi, bukan hanya memberi persepuluhan ya di gereja. Saudara, persepuluhan itu bukan buat pendeta ya. Saudara jangan takut memberi persepuluhan. Itu saya yakin di sini juga Pastor Simon gak akan mengambil uang ya persepuluhan itu. Persepuluhan itu buat rumah Tuhan saudara. Kalaupun ada yang mengambil itu memang kesalahan pribadinya. Tapi tidak kesalahan sistemnya atau kesalahan firman Tuhannya. Firman Tuhan tetap sama, bawalah persepuluhanmu ke dalam
rumah Tuhan, itu tetap sama. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya iman yang didasarkan kepada perkataan Tuhan, kita tidak akan takut memberi persepuluhan, kita tidak takut memberi persembahan khusus, kita tidak takut memberikan apa yang kita miliki, ya, apa yang kita punyai, karena memang hidup kita dipimpin oleh iman, oleh Tuhanlah yang memimpin hidup kita, bukan ditentukan oleh pengalaman, oleh kata orang dan sebagainya. Jadi John Wesley bisa hidup dengan apa yang dia balik, saudara, ya. Dan itu dilakukan tahun demi tahun. Kalau tadi William Colgate juga sama. Dia tidak takut memberi, ya, karena dia melakukannya berdasarkan iman, bukan berdasarkan kata orang. Oh, kamu kalau memberi di situ nanti uangmu nggak dipakai dan sebagainya. Nanti kalau kamu memberi persepuluhan di situ nanti uangnya nggak jelas dan sebagainya. Dan saya tahu di gereja ini juga uangnya jelas. Ya. Segala sesuatunya bisa saudara ketahui. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita hidup dipimpin oleh iman, amin, dan bukan oleh yang lainnya. Saya yakin kalau kita berjalan di dalam iman, maka seperti visi gereja kita, ya, bahwa kita hidup di dalam karakter, itu pasti akan terjadi sampai akhirnya, dan kita akan terus bertumbuh di dalam karakter yang benar. Dan bahkan juga dalam hal memberi, ya, generosity, itu pasti juga akan terjadi. Dan bukan sesuatu yang berat lagi, saudara. Kalau kita sudah bisa memberi dengan iman, maka itu tidak akan berat lagi kita melakukannya. Memang kadang-kadang iblis suka masuk ke pikiran kita dan sebagainya, merusak pikiran kita, merusak firman Tuhan yang ada di dalam pikiran kita, mengganggu firman Tuhan yang ada dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi berjalan berdasarkan firman Tuhan. Tapi biarlah sore hari ini, saudara-saudara, kita mau berjalan berdasarkan iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mulai ini dan seterusnya kita akan berjalan dipimpin oleh iman. Iman dalam apa? Iman di dalam perkataan firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan lakukan. Ada seorang pendeta, William Arthur Ward, mengatakan, ya, memberi, ya, giving is more than a responsibility, it is a privilege, more than an act of obedience, it is evidence of our faith. Jadi memberi yang benar itu adalah memberi yang didasarkan kepada iman yang benar juga, percaya yang benar. Bukan percaya yang lainnya, saudara-saudara. Jadi biarlah Tuhan menolong kita akan berjalan dipimpin oleh iman atau firman Tuhan. Saya mengundang worship team untuk kita menaikkan satu pujian. Setelah itu kita berdoa. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih, sore hari ini aku sudah mendengar firman-Mu. Sekarang aku Tuhan mau berjalan berdasarkan iman. Aku mau percaya penuh kepada perkataan Tuhan. Yang mungkin selama ini aku meragukan firman Tuhan, yang mungkin selama ini aku tidak mengerti firman Tuhan, tapi sekarang aku mau melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi kita katakan sungguh-sungguh, aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau sore hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan beribadah. Kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan Tuhan. Sekarang aku mau perkatakan kepada diriku bahwa aku mau hidup berdasarkan iman.
Aku mau dipimpin oleh iman, percaya yang benar kepada firman Tuhan. Memang sekarang ini ada banyak tantangan yang sedang dihadapi. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Atau mungkin sampai hari ini kita tidak mengalami kesulitan, tapi satu kali kita pasti akan mengalami kesulitan. Dan ketika kesulitan atau masalah itu datang, biarlah kita berkata, Tuhan terima kasih, aku sudah dengar firman-Mu dan sekarang aku mau berjalan berdasarkan imanku kepada firman Tuhan. Aku tidak takut lagi kepada apa yang aku akan alami. Aku mau berjalan sesuai firman Tuhan. Mungkin apa kata orang, mungkin apa yang saya dengar, atau apa yang saya lihat itu tidak sesuai. Aku tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin sekarang ekonomiku sedang sulit, keuanganku sedang susah, pekerjaanku sedang sulit, atau belum ada pekerjaan. Saudara, marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati aku. Tuhan pasti akan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagiku. Tuhan pasti akan memberikan saya kehidupan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Karena itulah janji Tuhan, jaminan Tuhan bagiku. Asal aku mau percaya kepada firman Tuhan. Asal aku mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Aku mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadahku kepada Tuhan. Dan aku tidak takut lagi menghadapi apa yang ada di depanku. Karena Tuhan bersama dengan aku. Kau berkatilah kami semua Tuhan, yang sekarang ini berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ampunilah kami Tuhan. Sekarang aku mau berjalan di dalam ketidaktakutan atau kekhawatiran. Karena ada jaminan yang sudah memberikan jaminan yang pasti kepadaku. Bukan membuat aku supaya menjadi seorang yang sombong, tetapi membuat aku semakin menyadari dan rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Berkatilah Tuhan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya semua jemaat yang ada di Wellington ini, IFGF, mereka akan terus berjalan berdasarkan firman Tuhan. Hidup mereka lakukan seperti firman Tuhan. Hidup mereka dipimpin oleh iman mereka kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka berbeda dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Dan kami akan bersuka cita dan bersukaria di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan mengenai iman ya Tuhan. Ajar kami ya Bapak. Untuk terus ya Tuhan bisa menaruh harapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai sumber harapan kami ya Tuhan. Sebagai sumber segala-galanya ya Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika Engkau pada hari ini mendengarkan dengan setia dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan oleh Pendeta Jamie pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu meminjami banyak bangsa dan engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Kau akan selalu naik dan bukan turun, kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus
akan menyertai Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita semua untuk Pendeta Jamie juga Kayani, bahwa terima kasih Bapak untuk pelayanan Pendeta Jamie di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan mereka ya Tuhan di kota Wellington selama 2 bulan ini ya Tuhan. Kita mengucap syukur ya Tuhan atas fellowship kami ya Tuhan. Kita semua mau berdoa ya Tuhan untuk semua yang keperluan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang akan cukupkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan beliau ya Tuhan. Dimanapun dia di Jakarta ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Biar dia terus naik ya Tuhan. Terus memberkati banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kalau akhir minggu ini ya Tuhan, mereka akan pulang ya Tuhan ke Indonesia Bapa. Berkati perjalanan mereka ya Tuhan. Baik dalam udara, darat. Biarlah mereka bisa tiba di Indonesia dengan selamat ya Tuhan. Terus mereka bisa dipakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak mereka ya Tuhan, Tania ya Bapa. Terus ya Tuhan, Kau yang jaga juga pelihara keluarga ini ya Tuhan. Keluarga ini dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kota ini ya Tuhan, Wellington ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan sebagai FGF ini ya Tuhan untuk bisa menjadi terang dan garam-Mu di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang paling atas sampai bawah Tuhan. Kau yang berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan bisa dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi juga pemerintahan paling atas sampai bawah Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus turun atas pemerintahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, hamba Tuhan dan juga orang percaya Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Biarlah menjadi fruitful ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday.